Layanan 5G akan segera tersedia di Indonesia meski layanan teknologi telekomunikasi generasi keempat atau 4G baru hadir di dalam negeri beberapa tahun belakangan. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, penyediaan layanan 5G merupakan keharusan meski biaya untuk layanan tersebut cenderung lebih tinggi. Erlangga juga menjelaskan meski Kementerian Komunikasi dan Informasi belum memutuskan basis teknologi 5G yang akan dikembangkan, pemerintah sedang mengkaji beberapa kawasan yang akan menjadi wilayah pengembangan prototipe tersebut. Di sisi lain, Erlangga mengatakan pemerintah harus mempertimbangkan persoalan risiko geopolitik yang saat ini tengah berkembang terkait pengembangan 5G. Oleh karena itu, pemerintah tidak akan gegabah dan selektif dalam memutuskan basis teknologi dari layanan 5G yang akan digunakan. Sementara itu, sejumlah pihak termasuk Ketua MPR Bambang Susatyo mengharapkan pemerintah semakin fokus membangun infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk teknologi 5G. Pasalnya, dikutip dari berbagai sumber, disebutkan bahwa diperlukan ketersediaan spektrum 2,6 GHz demi efektivitas 5G dengan bandwidth di kisaran 100 MHz. Tim Liputan, Berita 1. Layanan 5G atau Fifth Generation Indonesia sudah di depan mata. Lalu seperti apa kemudian kesiapan menyambut teknologi yang tentu akan mendukung ekosistem internet Indonesia yang lebih berkualitas? Kita akan membahas hal itu bersama dengan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, ada Pak Ismail, dan juga Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi CISREC atau Pakar Telekomunikasi, Pak Pratama Dahlian Persada. Selamat siang Pak Pratama dan juga Pak Ismail. Selamat siang. Sehat ya Bapak-Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, puji Tuhan. Oke, Pak Ismail dan juga Pak Pratama, kita mulai dialog. Mungkin saya ke Pak Ismail dulu kali ya. Ini kan penerapan 5G sebetulnya, bisakah saya katakan bahwa ini sudah dalam perencanaan seperti itu? Saya minta update-nya Pak Ismail. Baik, 5G ini adalah sebuah evolusi teknologi ya Mbak Patricia. Jadi itu sebuah keniscayaan ya. Setiap ada evolusi teknologi tentu kita akan mengantisipasi. Memang nggak ada rumusnya kita bisa membendung teknologi gitu. Yang ada adalah kita mengendalikan dan memanfaatkan teknologi itu untuk kepentingan mendapat benefit dari teknologi tersebut. Jadi Indonesia pasti akan masuk ke era 5G ini dan kesiapannya sekarang sudah dalam posisi teman-teman operator sudah mempersiapkan cukup banyak hal untuk mendeliver layanan itu. 5G bukan semata-mata urusan operator, tapi juga ini urusan masyarakat. Jadi masyarakat kita pun juga harus bisa mendapatkan benefit yang maksimal dari penerapan 5G. Jadi kalau kita bicara 5G itu tidak hanya infrastruktur, tapi berikut ekosistemnya. Ekosistem yang dimaksud itu adalah aplikasi, konten, pemanfaatannya, bahkan handsetnya dan sebagainya. Itu semua adalah ekosistem di luar infrastruktur yang disiapkan operator telekomunikasi. Jadi kalau dikatakan siap, ya insya Allah kita siap untuk menerapkan 5G. Cuma timingnya kita menunggu waktu yang tepat untuk itu. Seberapa mendesak sih Pak Ismail Indonesia tuh butuh 5G? Penerapan 5G ini diterapkan oleh masing-masing negara berbeda-beda approach-nya. Tapi sebagian besar kalau kita perhatikan dia akan mulai dari penerapan di industri dan kebutuhan korporasi. Jadi tepat sekali tadi ketika di pengantar disampaikan Pak Menko mendorong untuk diterapkan 5G di kawasan industri karena 5G yang diterapkan di kawasan industri itu akan memberikan percepatan produktivitas implementasi industri 4.0 di dalam kawasan industri tersebut. Ini kalau ditanya mendesak untuk konteks ini kita perlu sekali karena apa? Karena kita ingin mengejar menjadi negara produsen. Maka negara produsen itu adalah negara yang bisa memproduk atau menghasilkan barang-barang dengan efisiensi yang tinggi. Nah, menerapkan 5G di situ adalah unsur dalam konteks untuk membuat efisiensi dari industri itu. Jadi mendesaknya di sana.
Tapi untuk penggunaan masyarakat secara individual mungkin kita masih bisa gradual lah, tidak langsung terlalu mendesak. Tapi untuk kebutuhan di korporasi dan kawasan seperti itu, memang ini satu hal yang penting untuk menerapkan 5G. Berarti dari sisi industri atau korporasi mungkin lebih membutuhkan 5G saat ini dibandingkan dengan masyarakat secara keseluruhan. Pandangan Pak Pratama seperti apa Pak Pratama kalau melihat perkembangan atau mungkin progres kali ya bisa dikatakan seperti itu untuk penerapan 5G di Indonesia. Benarkah memang hanya pada saat ini urgensinya kepada korporasi atau memang masyarakat juga sudah butuh ini penerapan 5G? Begini, Mbak Patricia, sebenarnya kalau kita lihat gitu, kebutuhan terhadap internet di Indonesia ini sudah sangat besar sekali. Ya kan, pengguna internet sekarang ada sekitar 180 juta orang. Sebentar lagi 200 juta orang. Artinya sudah sebagian besar masyarakat Indonesia menggunakan internet untuk aktivitas sehari-harinya, baik itu untuk pribadi, untuk bisnis dan lain-lain. Nah, ketika kita menggunakan internet, speed itu menjadi masalah. Kita punya 2G, punya 3G, punya 4G begitu, yang sekarang sudah bisa kita gunakan. Walaupun distribusi 4G juga masih belum merata. Kalau dari hitungan sampai saat ini baru sekitar 52%. Dan itu pun sebenarnya belum BEP, belum break even point, karena baru di launching tahun 2015. Nah, ketika keluar teknologi 5G, memang di sini teknologi yang banyak menawarkan kelebihan, kecepatannya sangat tinggi sekali, delay-nya hampir tidak ada. Ini hitungannya milisecond delay-nya, milisecond itu per 1000 second ya gitu. Koneksinya lebih baik, hemat energi, kemudian proses bisnis yang efisien karena dalam 1 kilometer persegi wilayah itu bisa menjangkau sampai 1 juta perangkat. Ini luar biasa bagusnya begitu. Nah, ketika teknologi ini sudah ada, tadi di awal disebutkan bahwa sebenarnya 5G ini kan juga perang antara Amerika sama Cina gitu. Sehingga akhirnya jadi perang dagang antara Amerika dan Cina gitu kan. Nah, kita belum sampai pemilih teknologi mana yang akan kita gunakan. Karena tadi Pak Erlangga bilang ini termasuk aspek geopolitis begitu. Jangan sampai nanti kayak kita zaman dulu beli senjata di Rusia ternyata Amerika ngambek kan gitu. Nah, ini harus dipikirkan juga dengan baik. Nah, kemudian juga bahwa ketika ini mau diterapkan, kita harus benar-benar siap. Sekarang kita masalah frekuensi saja kita masih belum siap gitu. Kita mau pakai frekuensi yang mana nih gitu. Kemarin sudah lelang frekuensi di 2,3 GHz gitu. Sedangkan umumnya 5G ini di luar negeri menggunakan frekuensi antara 3,5 GHz, 2,5 GHz, 2,6 GHz dan 700 MHz gitu. Tapi rata-rata menggunakan 2,6 GHz. Kalau kita menggunakan frekuensi 2,3 GHz, artinya handset yang digunakan di Indonesia atau device yang digunakan di Indonesia harus disetting 2,3 GHz. Nah, bagaimana kalau misalkan itu dibawa ke luar negeri, sedangkan di luar negeri menggunakan frekuensi 2,6 GHz gitu. Nah, kompatibilitas ini juga perlu kita pikirkan gitu. Jangan sampai nanti kita harus ganti-ganti handset ketika kita pergi kemana-mana. Kemudian juga perlu kita pikirkan juga bagaimana distribusi internet yang sekarang saat ini ada di Indonesia gitu. Sekarang kita punya 2G, punya 3G, punya 4G gitu. Apakah 2G akan dihapuskan di beberapa negara di luar sana? Ketika ada 5G, 2G-nya dihapuskan karena mereka migrasi untuk voice. 2G itu dipakai untuk voice biasanya, voice dan SMS. Itu bisa menggunakan data, full data gitu, dengan menggunakan voice over LTE, biasanya voice over data gitu. Tetapi di Indonesia ini masih banyak sekali masyarakat Indonesia, terutama di pedesaan, yang hanya menggunakan telepon itu untuk nelpon sama SMS gitu. Ya kan? Artinya itu teknologi yang masih digunakan. Sedangkan itu merupakan investasi juga dari operator karena butuh perawatan kan gitu. Belum lagi nanti ketika kita mau bikin 5G, artinya kita harus bangun BTS lagi. Kenapa harus bangun BTS lagi? Pak Pratama, kita berikan kesempatan ke Pak Ismail mungkin untuk menjawab atau menyanggah dulu kali ya pernyataan dari Pak Pratama tadi. Pak Ismail, apakah
untuk menjawab pernyataan dari Pak Pratama, sebetulnya Indonesia ini sebenarnya sudah siap nggak sih untuk mendapatkan frekuensi atau penerapan 5G ini? Kalau dilihat dari sisi frekuensi, kemudian juga tadi disinggung juga oleh Pak Pratama terkait dengan distribusi. Ini bagaimana menjelaskan ini? Baik, saya ingin meluruskan sedikit apa yang disampaikan Pak Pratama tadi, bahwa terutama untuk band frekuensi 2,3. Band 2,3 ini memang tidak kita desain untuk kebutuhan 5G. Jadi 2,3 ini adalah menyisakan ada 30 mega yang belum terimplementasikan. Jadi kita rilis untuk dimanfaatkan terutama untuk 4G. Tapi bahwa teman-teman operator dapat memanfaatkan spektrum itu untuk memulai membangun showcase atau daerah-daerah secara terbatas menggunakan daerah itu dipersilahkan, karena teknologi kita sudah menganut prinsip teknologi netral. Artinya frekuensi yang digunakan atau dimiliki oleh teman-teman operator itu dapat mereka tentukan sendiri teknologi apa yang akan diimplementasikan. Tapi saya setuju dengan pernyataan Pak Pratama bahwa untuk merilis 5G itu dibutuhkan band spektrum frekuensi yang luas. Artinya di semua layer harus tersedia. Ada layer yang coverage, layer rendah, itu di band 700, 800, dan 900. Ada di middle band, itu opsi-opsinya ada di 2,3, 3,5, 2,6. Dan juga nanti ada di super data layer untuk frekuensi yang tinggi, yang untuk daerah-daerah yang sangat padat konsentrasinya di band 26 giga atau 28. Nah, kita ini menyiapkan seluruh layer band, Mbak Patricia. Jadi bukan satu persatu. Jadi kita tidak akan merilis spektrum frekuensi ini secara bertahap, tapi kita akan merilisnya untuk mempertimbangkan agar efisien teman-teman operator itu menjalankan 5G. Keseluruhan layer itu harus dipersiapkan dengan baik. Alhamdulillah secara bertahap regulasi-regulasi kita sudah kita selesaikan. Di Undang-Undang Cipta Kerja kita sudah menetapkan analog switch off. Jadi broadcasting akan berpindah dari teknologi analog ke teknologi digital. Maka pada tahun 2022, 2 November 2022, itu seluruh televisi akan pindah ke teknologi digital. Dan itu artinya band spektrum 700 mega itu sudah bisa kita rilis pada saat itu. Kemudian di band 3,5 kita juga memiliki koordinasi yang kuat dengan teman-teman yang digunakan satelit sekarang. Itu sangat memungkinkan untuk kita implementasikan 5G di band 3,5. Band 2,6 juga kami sedang diskusikan dengan pengguna sekarang, yaitu teman-teman yang kan MNC Group. Ini semua sudah dalam proses perencanaan yang sangat matang lah untuk merilis itu. Oke, semuanya sudah dalam perencanaan yang bisa dikatakan matang seperti itu. Pak Ismail dan juga Pak Pratama, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Livestock akan segera kembali usai jeda.